Oke, masih tentang hitung bilangan berpangkat, adik. Nah, salah satu sifat hitung bilangan berpangkat jika pangkatnya negatif, kita punya sifatnya A pangkat negatif N. Jika kita punya pangkat A negatif N, agar kita pangkatnya menjadi positif, itu jadi 1/A pangkat N. Ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jika ada itu 3 pangkat X min 2, itu artinya sama dengan 3 per X pangkat 2. Hati-hati, lebih teliti karena di sini adalah jawabannya D. Karena apa? Ada yang menghitungnya 3X, bedain antara 3X pangkat min 2 jika ini berada di dalam kurung. Kalau di dalam kurung artinya semuanya kita turunkan ke bawah. Jadi 3X dipangkatkan 2 nilainya jadi 1/9X kuadrat. Bedakan ya. Oke, siap. Jadi artinya ketika punya 3X pangkat 2 yang dipangkatkan negatif 2 itu hanya X-nya saja, 3-nya tidak. Jadi jawabannya adalah yang D. Akar pangkat 2, adik. Nah, tidak semua bilangan yang berada di dalam akar bisa kita akarkan. Misalnya sebagai contoh adalah akar misalnya akar 50. Nah, misalnya seperti itu. Artinya dari sini kita bisa jabarkan, tapi akar 50 itu diperoleh dari 25 kali 2. Kenapa kita milih 25? Karena 25 adalah bilangan kuadrat. Artinya kita bisa keluarkan jadi akar 25 kali akar 2. Ini jadi 5 akar 2. Ini berdasarkan sifat apa? Kita punya sifat di situ. Sifat ada akar A dikali akar B sama dengan ini bisa dipisahkan, akar A kali akar B. Yang kedua itu ketika kita punya akar A per B itu sama dengan akar A dibagi akar B. Terus kalau kita misalnya punya A akar B ditambah C akar D atau dikurangi, tambah atau kurang, artinya kita bisa nyari A ditambah atau kurang C akar D. Nah, ini nanti beberapa sifat tentang bilangan dan akar yang bisa kita gunakan. Nah, berikutnya kita selesaikan soal itu. Ada akar 80 dikurangi 2 akar 5. Nah, akar 80 sendiri itu kita dapat peroleh dari 16 kali 5. Kenapa 16? Karena 16 bilangan kuadrat dikali 5 ketemu 80. Ini kita cuma menjabarkan 2 akar 5. Oke, siap. Nah, dari sini kita bisa keluarkan 16 di akar dan 5 di akar. 16 di akar ketemunya 4. 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, dari sini tinggal kita menghitung yang depannya. 4 kurangi 2 ketemu 2 akar 5 nempel. Hasilnya adalah 2 akar 5. Jawabannya A. Berikutnya tentang bilangan irasional. Nah, contoh soalnya, untuk soalnya seperti di nomor 8 ini, hanya tanyakan bentuk sederhana dari suatu pecahan bla 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 bla. Nah, pecahan dari soal tersebut ini merupakan bilangan irasional. Kenapa irasional? Karena penyebutnya masih ada unsur akarnya. Nah, ini ada unsur akarnya di sana. Nah, bagaimana cara merasionalkannya atau bagaimana cara menyederhanakannya itu adalah dengan cara mengalihkan dengan sekawan dari penyebut. Siapa sekawan dari penyebut? Nah, misalnya di nomor 8 itu ada 5, 1 min akar 6. Sekawannya dari penyebutnya itu adalah 1 plus akar 6. 1 plus akar 6 dibagi 1 plus akar 6. Nah, sebelum kita hitung ke sana, Dedek perlu pahami konsep bahwa ketika ada perkalian jumlah dan selisih, A kali B dikali A kurangi B dikali A tambah B, nah, jumlah selisih kita pernah pelajarinya di persamaan kuadrat. Ini akan diperoleh adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini akan kita pakai untuk menyelesaikan itu. Nah, dari sini artinya yang penyebut bawah ada 1 min akar 6 ditambah 1 plus akar 6 kita dapatkan dari 1 kuadrat dikurangi akar 6 dikuadratkan. Nah, tinggal yang atasnya ada 5 dikali 1 plus akar 6. Nah, ini kita dapatkan sekarang 5 dikali 1 plus akar 6 yang bawah ini 1, ini dikuadratkan artinya ketemunya 6. 1 kurangi 6 negatif 5. Nah, ini negatif 5 sama 5 bisa kita sederhanakan, hasilnya jadi negatif 1 plus akar 6 atau negatif 1 dikurangi akar 6. Negatif 1 dikurangi akar 6. Jawabannya adalah C.
Baiklah, kita cermati dulu soal nomor 9 ini. Ardian menabung di bank. Setelah 8 bulan, uang Ardian menjadi 6.360.000. Jika bunga bank 9% per tahun, maka tabungan awal Ardian berapa? Yang ditanyakan adalah besar tabungan awalnya. Oke. Sebenarnya soal ini bisa kita selesaikan dengan penalaran. Artinya gini, setiap tabungan awal itu besarnya persentase itu selalu 100%. Nah, sehingga besar tabungan sebanyak 6.360.000 itu ini adalah 100% ditambah bunga yang dia peroleh selama 8 bulan. Dari sini artinya kita bisa mencari berapakah persentase yang diperoleh selama 8 bulan itu. Dari mana? Dari sini. Nah, bunga yang diberikan 9% per tahun. Per tahun ada 12 bulan. Kita bagi 12 bulan. Dia menabung selama 8 bulan. Oke, dari sini kita dapat memperolehnya bahwa bunga yang dia peroleh selama 8 bulan itu adalah, oke, di sini bagi 4 ya. Bagi 4 ketemu 2, bagi 4 ketemu 3. Ini 3 sama 9 kita bagi, ketemunya 3, artinya 6%. Jadi bunga selama 8 bulan itu adalah 6% yang dia dapatkan. Nah, sehingga kita bisa mencari besar tabungan awal. Ingat tadi tabungan awal adalah 100%. Kita bisa selesaikan dengan cara perbandingan. Tabungan awal yang ditanyakan taruh di atas. Besarnya adalah 100. Oke, karena yang diketahui itu adalah tabungan akhir sebanyak 6.360.000, berarti pembaginya itu adalah tabungan akhirnya tadi, persentasenya 100 ditambah 6, masukkan sana berarti 106. Oke, dari sini kita bisa hitung 6.360 sama 106 bisa kita bagi. Ini bagi 106 ketemu 1, ini dibagi 106 ketemu 60.000. Nah, tinggal kita ngalikan 100 dikali 60.000, ketemu tabungan awalnya adalah 6 juta rupiah. Jawabannya B. Baiklah, sekarang adik-adik cermati dulu pola barisan tersebut. Nah, di dalam pola barisan bilangan itu terdapat bermacam-macam pola. Misalnya pola bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Terus ada pola barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola barisan bilangan kuadrat atau persegi ada 1, 4, 16, 9, 16, dan seterusnya. Dan ada macam-macam lagi, termasuk dalam soal nomor 10 itu namanya adalah pola barisan bilangan Fibonacci. Apa itu pola barisan bilangan Fibonacci? Pola barisan bilangan Fibonacci itu adalah pola barisan bilangan di mana suku berikutnya itu merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Ini ya, suku berikutnya adalah jumlah dari dua suku sebelumnya. Nah, dalam soal itu bilangannya, suku-sukunya 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Oke, kita bisa lihat bahwa di sana bilangan berikutnya itu merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Sebagai contoh misalnya 3 sama 5 dijumlahkan ketemu 8. 5 sama 8 itu kalau kita jumlahkan ketemu 13. Menjadi suku berikutnya. Nah, artinya kita bisa dapat simpulkan bahwa bilangan berikutnya atau suku berikutnya itu adalah 8 tambah 13. Ketemu 21. Sip. Dan berikutnya lagi artinya berarti 13 ditambah
8. 13 tambah 8 tentunya 34. Siap. Artinya dua suku berikutnya adalah 21 dan 34.